Ternyata betul wak dugaan Hiroshi dari tadi. Memang Mimi ini sakit hati kali sama si Ayako setelah tahu Ayako menyebutnya sebagai perempuan murahan. Nah karena sakit hati itulah Mimi pun memutuskan untuk datang lagi nih menemui mantan suaminya si Sim tanggal 2 Januari tahun 1970. Dan di pertemuan itu Mimi pun mengungkapkan rencananya untuk menghabisi nyawanya si Ayako kan. Dan dia meminta bantuan si Sim untuk merealisasikan rencana itu. Dan atas bantuannya nanti Mimi berjanji nih sama si Sim akan memberikan Sim sejumlah uang. Sim yang pada saat itu memang udah cinta kali sama si Mimi dan juga dia kepepet karena kesulitan secara finansial. Tanpa dia pikir panjang lagi, dia pun langsung menuruti permintaan Mimi, wah. Sim nanya kan, "Oke Mi, aku siap bantu kamu. Jadi kapan kita akan melakukan hal itu sayang?" katanya. "Nanti ya Sim ya, nanti. Aku kabarin kau kalau aku udah nemu waktu yang tepat. Pokoknya standby aja lah," kata si Mimi kan. Dah, beberapa hari kemudian, tepat di tanggal 6 Januari itu, saat si Mimi dan Hiroshi sedang makan malam kan. Kan ingat kalian tadi kalau aku bilang malam itu Hiroshi ini harus lembur kerja. Nah setelah dia mengetahui kalau si Hiroshi akan lembur di kantor itu, oh berarti si Ayako bakal sendiri nih di rumah gitu kan. Mimi pun jadi mikir, kalau begitu ini adalah pas kali nih waktunya, kesempatan bagus ini. Ayako di rumah habis, aku tunggu aku di situ ya. Tanpa pikir panjang lagi, malam itu pun Mimi langsung hubungin si Sim untuk melakukan ide jahatnya, Wak. Nah di malam itu Wak, Mimi ini memberi Sim sebuah kaleng berisi cairan pembersih toilet. Dia juga sempat menyelipkan sepasang sarung tangan sama pisau Wak di tasnya. Dan setelah itu Mimi sama si Sim ini pergilah ke rumah Ayako naik taksi. Dan pas sudah nyampe, Ayako yang kebingungan melihat Mimi ini datang malam-malam, yang tuh dia nanya, "Kenapa kau kok tumben kau datang malam-malam ke sini?" Kata si Ayako. "Katanya toiletku lagi macet ya. Ini aku bawa ini tukang buat benerin toiletnya." "Oh alah ya, emang lagi macet. Ya ampun kau malah repot-repot pula. Sila masuk." Itu kata si Ayako. Nah nggak lama setelah dipersilakan masuk, disitulah Sim langsung menyiramkan cairan toilet ke wajahnya Ayako. Ayako yang kaget waktu langsung berteriak lah kan. Nah mendengar teriakannya Ayako, Sim pun langsung membungkam mulutnya dan disitulah Mimi mulai menusuk-nusuk tubuhnya Ayako menggunakan pisau. Nah di tengah rasa sakitnya itu Ayako sempat tuh digigit jarinya si Sim dan dia kembali lagi berteriak. Dan di momen inilah Chieko, anak pertama mereka yang pada saat itu belum tertidur, mendengar teriakan ibunya dari lantai bawah. Chieko yang kebingungan pun dia langsung turun dan mencari ibunya. Dan disitulah dia melihat Sim sedang menarik tangan kiri Ayako, sementara Mimi menarik tangan kanannya Ayako. Dan di momen itu Chieko ini juga melihat ada banyak sekali darah yang bercucuran dari dada ibunya. Melihat hal itu Chieko langsung berteriak lah, nangis lah dia kan. Nah mengetahui Chieko yang ternyata udah ada di sana, Mimi pun langsung menghampiri Chieko dan juga membungkam mulutnya. Mimi juga sempat bilang, "Diam ya kau ya, diam kau, jangan kau berani bilang sama siapa-siapa tentang ini ya, diam," katanya. Dah nggak lama kemudian Mimi dan si Sim ini pun